Halo, apa kabar pendengar setia dan juga pemirsa setia RRI Net? Saya Prio, saat ini saya berada di Sasana Adirasa Pangereman Ning Adria di Dusun Kali Tanjung, Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas. Kami, tim obrolan budaya RRI Purwokerto, menyambangi desa wisata Tambak Negara tentu saja dalam rangka untuk mengetahui, untuk mencari tahu sebuah alat musik yang terbuat dari bambu. Nah, alat musik ini konon di desa ini masih sering dimainkan. Nah, seperti apa alat musik ini? Kita akan cari tahu sesaat lagi dalam obrolan budaya produksi RRI Purwokerto dengan judul Gondolio, alat musik bambu yang bikin rindu. Baik pendengar dan pemirsa, itu tadi Gondolio. Sudah tahu ya jawaban apa itu alat musik dari bambu yang saya maksud ya, namanya Gondolio. Dan kita akan mencari tahu asal usul sejarah dari alat musik Gondolio ini bersama narasumber yang sudah hadir bersama-sama kami di tempat ini di Sasana Adirasa Pangereman Ning Adria di Dusun Kali Tanjung, Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, saya akan perkenalkan dulu yang pertama, narasumbernya ada Bapak Rusdi selaku Ketua Sanggar Seni Budaya Sabawana dari Kali Tanjung, Desa Tambak Negara, Rawalo. Apa kabar Pak Rusdi? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Iya, salam budaya Pak. Salam budaya, budaya di hatiku, rahayu. Iya, luar biasa. Dan di samping Pak Rusdi ini yang paling cantik di antara kita ya. Karena satu-satunya wanita dari sini. Ada Ibu Novi Utami. Ibu Novi adalah penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Apa kabar Bu Novi? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Ibu asalnya sini juga ya? Asalnya Tambak Negara juga.
Cuma Tapi beda dusun. dusun ya. Iya. Oke, baik. Dan yang selanjutnya tadi yang ikut memainkan Gondolio ada Mas Rusli Ardi Kuncoro. Silakan Mas Rusli boleh bergabung duduk di samping saya. Mas Rusli ini salah satu seniman muda ya yang masih melestarikan alat musik Gondolio tadi. Oke, boleh pakai mikrofonnya Mas? Ya. Gimana kabarnya Mas Rusli? Sehat Mas? Alhamdulillah baik Pak. Iya. Berapa personil yang dibawa hari ini? Hari ini sekitar ada 9 personil terdiri dari pemain Gondolio 1, Oke. 2, 3, 4 termasuk saya. Iya. Gendang. Terus ini yang anak-anak 3 yang vokal terus sama Ya. ini Pak Krusti. Oke, vokalis utama juga ya. Oke, baik. Nah, sebelum nanti saya tanya-tanya sama para pemain lainnya, saya juga ingin tanya dulu nih ke Pak Rusdi selaku Ketua Sanggar Seni Budaya Sabawana ya. Sebenarnya Gondolio itu Pak, ini alat musik yang sejenis angklung, karena saya lihat kan ini mirip angklung Pak. Betul, Itu ya. memang sama dengan angklung atau ada bedanya nggak sih Pak? Terus sejarahnya ini gimana nih Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Gondolio perbedaan dengan sebenarnya sama, hampir mirip dengan angklung. Iya. Nadanya maupun larasnya dan jenis alat yang dari bambu juga ya. Cuman Iya. ada bedanya. Kalau Gondolio sendiri itu kita terdiri dari 4 bilah tabung ya. Oke. Ada nada laras lendro. Nadanya kalau di laras gamelan itu rolu monem. Oh, baik. Dengan nada 2, 3, 5, dan 6 itu menggunakan laras lendro. Cuman bedanya dengan angklung, kalau misalkan kita di Banyumas itu ada angklung buncis itu yang terkenal. Ya. Kalau di Jawa Barat itu kan ada angklung Jawa Barat sendiri ya. Iya. Perkembangannya di Saung Ujo itu luar biasa. Itu perbedaannya antara Gondolio dan angklung itu, kalau angklung itu satu alat angklung satu nada. Baik. Iya, kalau Gondolio satu rangkai alat angklung ada 4 nada. 4 nada seperti yang Iya. Bapak sebutkan tadi ya. Betul. Dan ini ada 4 Gondolio ya. Betul, di sini ada alat 4 angklung Gondolio di sini. Oke. Nah, untuk sejarahnya sendiri seperti apa Pak? Sejak kapan Gondolio itu ada khususnya di desa dusun Kalitanjung ini Pak? Sejarah Gondolio ya, sejarah yang saya kutip, yang saya pelajari dari pendahulu saya. Ini yang menciptakan adalah Ki Bangsa Setra. Nah, sejarahnya dulu itu Ki Bangsa Setra juga itu seorang seniman yang kesehariannya juga bercocok tanam sebagai seorang petani di ladang. Dulu kalau orang dulu itu kan biasa bercocok tanam di tanah milik kehutanan itu. Oke. Dulu sejarahnya banyak kayak hama-hama ya, termasuk kayak yang sering mengganggu tanaman singkong, jagung, ada babi hutan, ada Baik. banyak monyet kera-kera hutan dulu kan gitu. Nah, terciptanya awalnya sebenarnya hanya sebagai alat untuk menemani beliau dulu ketika berladang di kebun. Oke. Terus karena bunyinya yang nyaring ya, ketika dipukul bersama itu suaranya nyaring lah. Ketika ada serangan babi hutan ataupun kera-kera hutan itu, mereka binatangnya kan pada kabur. Oke, jadi bisa dibilang dulu awalnya bukan alat musik ya, tapi melainkan tadi untuk mengusir hama atau tadi babi hutan itu ya. Iya. Sebenarnya juga pertama diciptakan itu Iya. pun sebagai alat musik. Oh, sudah alat musik. Sebagai Oke. alat musik untuk menemani ketika lagi menunggu tanaman di hutan. Di hutan kan sepi dulu ya, Iya, sepi. Oke. Misalkan kayak gini gambarannya dulu di satu pegunungan yang beliau garap dulu, para pendahulu petani dulu, jauh jaraknya itu berjauhan di gubuk sini ada Ki Bangsa Setra, di gubuk Iya. sana ada Ki Wangsa Setra, itu masih satu keturunan juga itu. Oke. Nah, di saya gubuk itu mereka kalau ada ini suka untuk menghibur diri juga karena jaraknya berjauhan, di gubuk pun sendiri-sendiri itu. Oke, jadi awal mulanya seperti itu ya Pak ya. Iya. Dan sampai saat ini masih dilestarikan ya. Alhamdulillah kita masih melestarikan. Dan kalau boleh tahu apakah Gondolio ada di sini aja atau ada di daerah lain Pak kalau boleh tahu?
Gondolio hanya ada di Desa Tambak Negara. Berarti ini satu-satunya di Kabupaten Banyumas. Satu-satunya di Kabupaten Banyumas, satu-satunya mungkin di Indonesia dan juga di dunia. Wow, dan ini saya bangga nih tadi yang memainkan ini ada anak muda, ada adik-adik, ini juga luar biasa nih. Ini Bapak memang sudah mengkonsep sedemikian rupa supaya Gondolio ini turun-temurun tetap lestari atau bagaimana nih Pak? Ya betul ya, untuk informasi jadi kita memang sudah mengkonsep dari lama. Dulu ketika kita sering berkegiatan seni, Iya. di tengah-tengah masyarakat ketika kita menggali tentang Gondolio yang dari sudut pandang saya dan para teman-teman pelaku seni yang lain tuh, lah ini Gondolio kok yang memainkan hanya orang-orang tertentu dalam tanda kutip, hanya keturunannya kaki bangsa Setra almarhum. Baik. Waktu itu ada 4 orang, mereka udah sepuh-sepuh. Terus saya berpikir dan teman-teman kalau nggak ada regenerasi, ini kalau orang-orang sesepuh kita sudah nggak ada, siapa yang mau meneruskan? Jadi kita berkomitmen dengan teman-teman, ayo kita kembangkan, kita meregenerasi Gondolio supaya ada regenerasi mudanya, biar nggak punah. Oke, baik. Terima kasih Pak Rusdi untuk informasi awalnya. Sekarang saya ke Mbak Novi, saya panggilnya Mbak Auja ya, biar lebih akrab ya. Mbak Novi ini kan selaku penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nah, kita kan tahu ya, letak geografis Desa Tambak Negara ini berbatasan dengan hutan ya. Ini kalau boleh tahu, ini hutan kawasan apa nih kalau boleh tahu di sini? Kalau bicara terkait hutan, Iya. jadi Tambak Negara itu berada di tepi hutan yang lokasinya masuk di Kulin KK. Oke. Jadi di kehutanan itu perhutanan sosial. Nah, kebetulan juga di Tambak Negara memang Gondolio itu menggunakan bambu. Kalau Baik. di kehutanan, bambu itu adalah hasil hutan bukan kayu. Baik. Nah, kehutanan itu tujuannya adalah hutan lestari, masyarakat sejahtera. Untuk itu kami melihat dengan jasa lingkungan melalui desa wisata yang ekowisata pedesaan ini, ikoniknya kan salah satunya Gondolio karena Baik. unik, keunikan. Nah, ini kami coba angkat agar ini salah satu daya tarik wisata di Tambak Negara, begitu Pak. Oke, jadi Mbak Novi ini juga sangat support ya dengan kesenian Gondolio ini ya. Iya, karena ini salah satu daya tarik wisata yang memang tidak ada di tempat lain. Itu Pak. Oke, nah ini kan Anda selaku penyuluh kehutanan swadaya masyarakat. Nah, apa yang sudah Anda lakukan istilahnya ingin untuk mendukung Gondolio ini dikenal dan juga sekaligus Anda juga ingin menjaga lingkungan di kawasan hutan di Desa Tambak Negara ini supaya tetap terjaga? Kalau kami melalui pengelola desa wisata, jadi mengenalkan Gondolio lewat wisata. Baik. Nah, lewat wisata kami membuat souvenir kalung Gondolio. Oke, seperti Ya. apa bentuknya? Ada di sini nggak? Ada, Oh, ada, Saya dibawa? bawa. Waduh, boleh Iya. dikasih lihat nggak? Saya penasaran Ini. nih. Oke, baik. Iya. Oh, ini Ya, souvenir asli sini ya? itu miniatur Gondolio. Jadi kami Ya. mengenalkannya itu melalui souvenir itu Oke. untuk dikenalkan ke wisatawan, lalu kita juga mengenalkannya ke berbagai instansi yang lain juga. Ini kalung ya? Iya, itu Nanti- kalung. Nanti habis ini saya pakai boleh ya? Oh, boleh. Ini bisa, Boleh. bisa dikasih lihat nih ke kamera ya. Nanti kita buka aja. Oh, ini ada label harganya ya? Ini Iya. harganya sangat terjangkau ya? Iya, sangat terjangkau sekali. Baik. Wah, ini keren sekali nih. Ada kalung Gondolio. Ini yang bikin warga sini juga? Iya, kalau yang membuat kalung itu dari kelompok usaha produktif Sekar Arum Craft. Berarti Mbak Novi juga ikut membina mereka? Iya, kayak kita penjembatan antara seni Sabawana dengan kelompok usaha produktif agar terhubung dan saling berkelanjutan untuk kedepannya jadi semakin mengenal Gondolio. Iya, ini memang bentuknya sama persis ya, seperti alat musik yang di belakang ya. Iya. Nah, ini memang 4 bambu ya, sama persis nih pemirsa nih, bisa dikasih lihat ya. Pendengar juga mungkin bisa membayangkan dulu aja ya. Oke, tadi ini saya pakai nggak apa ya? Boleh. Wah, keren nih. Saya pulang-pulang ada aksesoris baru nih. Ya, souvenir itu khas Souvenir Tambak baru. Negara. Oke, baik. Berarti ini sudah
banyak dong bikin karya ini. Setiap kalau ada kunjungan pasti ini dipamerkan. Iya, itu salah satu paket. Oh paket Jadi ya? paket wisata, kalau yang beli paket wisata Tambak Negara, Iya. itu dapat souvenir kalung Gondolio. Sudah pasti dapat ya? Iya, Include ini include, ya? betul. Oke, luar biasa. Saya ke Mas Rusli dulu ya, Ya. Mbak Novi sebentar. Mas Rusli boleh pakai profilnya? Ya. Mas Rusli, tadi saya lihat Anda dan teman-teman di belakang ini semangat sekali dan lihat Anda interesting memainkan Gondolio. Memang sejak kapan nih belajar memainkan Gondolio? Yang memperkenalkan siapa nih kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi justru pertama kali kenal Gondolio itu sejak kelas 4 SD. 4 SD? Ah, 4 Berarti waktu SD. masih sekecil Waktu adik-adik masih ini ya? kecil, iya, betul. Oke, siap. Sekarang kelas berapa? Sekarang udah lulus. Oh udah lulus ya. Tapi masih menempuh pendidikan atau bekerja? Ya masih, udah bekerja. Oh bekerja, oke. Baik, nah waktu usia kelas 4 SD itu yang pertama kali Anda bisa apa? Sudah bisa megang aja atau sudah bisa memainkan? Kalau saya belum bisa memainkan, cuman hanya kebetulan diajak sama bapak, Iya. ya kayak gini. Ini kebetulan Oh, adik ikut. saya juga ikut. Oh Nah, ini adiknya. eh, Oh ini ikut jadi berarti vokal juga, putranya gitu. Pak Rusdi. Betul. Wow, Iya. luar biasa anak dan bapak ini ya. Like father, like son. Oke, baik. Oke, jadi awalnya dikenal sama bapak. Dulu awalnya Ya. jadi vokalis. Jadi vokal dulu, Vokal dulu. Terus beranjak ke masuk ke kelas 6 SD sudah bisa mulai megang Aha, sebagainya. Akhirnya alhamdulillah sampai sekarang pun masih bisa. masih bisa ya. Dan seneng nggak main Gondolio nih? Apa Ya. terpaksa karena ada bapak di sini? Enggak, justru malah saya semakin senang, semakin tertarik malah. Oke. Tapi kan anak-anak seusia Anda biasanya mainnya misalnya band gitu, musik-musik modern. Apa suka musik modern juga nggak atau cuman Gondolio aja? Kalau musik modern sih ya agak ya tetap suka, cuman buat hanya penikmat saja. Kalau untuk melakukan tidak susah sih, sulit. Anda selain bidangnya. Gondolio bisa alat musik apa lagi? Kalau selain Gondolio tuh gamelan juga bisa. Gamelan sedikit. Nah, Oke, baik. Jadi memang Anda suka dengan musik tradisional ya? ya. Tapi memang murni belajar dari bapak atau masuk sekolah khusus kesenian misalnya gitu? Masuk sekolah kesenian di Banyumas, Oh, SMK Negeri 3 Banyumas. Oh baik, oh pantes ya. Udah memang disekolahkan sama Pak Rusdi ya supaya lebih concern lagi ya belajar musik tradisional ya. Oke, baik pendengar dan pemirsa, luar biasa tadi kita baru di bagian awal ya ngobrol dengan ketiga narasumber dan juga teman-teman para pelaku seni Gondolio pada kesempatan kali ini. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Anda kembali menyaksikan obrolan budaya produksi RRI Purwokerto yang tayang di RRI Net dan juga di RRI Pro 1 Purwokerto, serta Anda juga bisa menyaksikan melalui IndiHome TV di channel 130, kemudian di Xmedia dan pastinya di RRI Digital. Baik, kami lanjutkan obrolan dengan ketiga narasumber dan juga teman-teman dari Sanggar Seni Budaya Sabawana dari Desa Tambak Negara Rawalo. Saya ke Pak Rusdi lagi nih. Pak Rusdi, tadi saya senang sekali nih dengar statementnya Mas Rusli ini. Kan Mas Rusli putranya Bapak gitu ya. Iya, betul. Bapak memang sudah mempersiapkan Mas Rusli untuk menjadi penerus Bapak atau bagaimana nih? Enggak ya, kalau menurut saya nggak menyiapkan, cuman mungkin kayak naluri, darah yang mengalir. Baik. Jadi ada semacam seni yang mengalir Iya. di keturunan anak saya gitu. Oke. Bapak satu-satunya orang di desa ini yang melestarikan Gondolio atau sebenarnya ada
mungkin sanggar lain atau bagaimana nih sebenarnya? Kalau dibilang satu-satunya enggak ya, kita banyak teman-teman pelaku seni yang peduli dengan Gondolio. Oke. Cuman kebetulan kita adalah sanggar satu-satunya yang berusaha untuk meregenerasi Gondolio. Baik. Dalam arti untuk generasi mudanya gitu. Oke. Jadi selain sanggar ini mungkin di tengah masyarakat juga sering memainkan Gondolio juga atau bagaimana? Sementara saya lihat gak ada. Cuma di sanggar Cuman ini? ada di sanggar ini. Pemainnya ya yang generasi muda ya ini anak-anak ini, anak-anak muda. Oke. Biasanya kalau mau latihan itu kapan? Terus seminggu berapa kali nih untuk latihan? Untuk latihan Gondolio kita terjadwal ya dalam tanda artinya terjadwal gini. Kita kan di sanggar pengembangannya bukan hanya Gondolio, kita ada karawitan, kita ada pedalangan juga. Nah, di tengah-tengah acara untuk latihan karawitan dan pedalangan, kita mengisi waktu untuk Gondolio juga. Biasanya yang sering kita lakukan di Gondolio itu ketika mereka pas hari libur untuk anak-anak sekolah gitu. Oke, baik. Nah, ini kan untuk perawatan Gondolio sendiri seperti apa nih Pak? Kan ini terbuat dari bambu ya, Betul. relatif mudah atau mungkin ada perawatan khusus nih? Perawatannya susah, beda dengan kayak semacam alat musik yang lain ya. Kalau dari Iya. bambu ini, jadi suara yang dihasilkan itu cepat berubah. Itu tergantung apa? Usia bambunya atau bagaimana? Bukan usia bambu, tergantung dari bahannya. Oh, bahannya. Jadi harus benar-benar bahan bambu yang berkualitas ya. Oke. Kita proses penebangannya juga harus cara hitungannya wong Jawa gue kudu nganggo mangsa gitu. Oh, berarti ada hitungan tersendiri kalau mau menebang bambunya sampai mau dibikin Gondolio gitu ya. Betul, iya. Jadi apa namanya, keringnya pun secara alami, nggak dipaksa kering dijemur di panas-panas itu enggak. Oh, baik. Heeh. Ini bikin sendiri semuanya atau memang di sini ada mungkin pabrik khusus atau bagaimana? Nah di sini belum ada ya, dalam arti belum ada yang membuat sendiri di desa Iya. kami. Kalau keturunannya Ki Bangsa Setra itu anaknya itu bisa membuat, cuman kan usianya sekarang sudah Lanjut ya. lanjut. Jadi kita kalau membuat alat angklung Gondolio kita relasi ke teman. Di daerah mana? Di sini Di Kecamatan Rawalo ada. oh, di sini tetap ada, Ada. bukan di daerah lain bukan? Di daerah lain ada. Kadang-kadang kita pesan ke luar juga. Kadang-kadang yang sering kita ke teman yang terdekat. Oke, baik. Saya ke Mbak Novi lagi nih. Mbak Novi, ini kan Anda sudah pasti lama juga mengenal Gondolio ya. Nah, sepanjang Anda tahu ada alat musik Gondolio dan juga masih ditampilkan, apalagi kalau untuk menyambut tamu-tamu ya, kalau ini kan desa wisata ya. Iya. Ini tamu dari mana saja nih yang sudah hadir di desa ini dan terkesan dengan adanya Gondolio ini? Untuk yang sudah hadir ke Tambak Negara, kemarin terakhir dari Pusluh KLHK, Oke, ya, Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, terus mereka juga sangat tertarik. ya. Kami juga memberikan kalung Gondolio. Oke. Nah, mereka kan kalau dari sisi kehutanan sangat senang karena bahan bakunya bambu Ya alami ya. alami, dan Gondolio ini kearifan lokal. Oke. Memang ini menunjang untuk jasa lingkungan juga, Pak. Nah, lalu selain itu dari mahasiswa Unsud yang pertukaran mahasiswa dari Nusantara, Oke. yang dari luar Jawa ke Ke Jawa. Jawa ke luar Jawa. Nah, Oke. kami sudah 2 kali kedatangan wisatawan dari mahasiswa tersebut. Jadi memang kami berproses karena dapat SK Desa Wisata itu akhir 2022. Oke, jadi Iya, belum baru lama. mau 2 tahun lah ya. Iya, ini baru menuju 2 tahun. Oke. Iya. Baik. Nah, ini kan pasti Mbak Novi dan teman-teman dari para penyuluh dan juga warga di sini kan pasti berupaya keras ya supaya Gondolio ini dikenal luas dan juga desa wisata Tambak Negara ini juga semakin maju juga. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan nih? Upaya kami itu melalui pengelola desa wisata. Jadi sekaligus melalui Pokdarwis, merangkul berbagai lembaga yang ada di desa untuk sama-sama memajukan desa wisata.
Karena komponennya kan banyak. Untuk desa Oke. wisata itu ada komponen wisata alam, budaya, dan buatan. Nah ini butuh berbagai stakeholder untuk memajukan ini, begitu Pak. Jadi hal ini itu tidak, kita kerja sendiri itu tidak. Kayak saya pun bukan sebagai orang yang sendiri itu tidak, tapi kami bareng-bareng. Jadi super team, bukan Oke. Superman tapi super team untuk pengembangan desa wisata. Nah, sekarang dampak nih setelah dikukuhkan jadi desa wisata Tambak Negara, kemudian juga Gondolio juga pastinya otomatis nanti sama-sama dikenal. Nah, ini selama menuju 2 tahun ini apa yang dirasakan warga masyarakat di sini? Yang dirasakan sudah mulai terasa, ternyata tanpa harus membangun, ternyata wisatawan bisa datang ke Tambak Negara. Oke. Karena awalnya itu mindset orang itu kalau desa wisata harus membangun. Bikin jadi bangunan bangunan. baru Iya. atau mungkin wahana baru misalnya. Betul. Tapi setelah kita mengembangkan salah satunya adalah Gondolio dari seni pertunjukan, mereka mulai mengubah mindsetnya. Oh ternyata dengan seni pertunjukan ini melalui paket wisata bisa mendatangkan wisatawan dan bisa mendapatkan penghasilan dari hal tersebut untuk masyarakatnya. Oke, selain seni pertunjukan ini kan Gondolio masuknya seni pertunjukan Iya. ya. Kan tadi juga ada souvenir nih. Iya. Apalagi nih yang istilahnya potensi desa Tambak Negara ini tonjolkan supaya menarik wisatawan berkunjung? Selain souvenir, Iya. berarti itu ada wisata kuliner. Kuliner. Iya. Apa nih yang menarik di sini? Kalau di sini khasnya adalah karag, Oh, karak. cantir. Iya, baik. Iya. Itu kerupuk yang dari Ketela ketela pohon, ya. iya. Baik. Ketela iya. pohon pun juga dari kehutanan. Iya. Kebanyakan menanamnya di bawah pinus. Mhm. Nah itu juga salah satu bahan baku yang dikelola sama warga di sini untuk dibuat cantir. Oke, itu salah satu khasnya Salah ya. satu khasnya juga. Selain Gondolio ya. Iya. Baik, saya juga penasaran nih pengen ngobrol tadi sama Pak Rusdi. Ini namanya Pak Rusdi juga kebetulan ya. Ya betul sama. Iya Pak Rusdi, saya ingin tahu nih. Tadi kan Bapak bersama vokalis adik-adik ini membawakan lagu, itu judulnya Gondolio tadi ya. Yang pertama iya Gondolio. Itu yang bikin siapa Pak kalau boleh tahu? Waktu itu ya kan belum ada lagunya, belum ada nyanyiannya sehingga mau dibuat lomba karnaval di Aji Barang, di Aji Oke. Barang tahun 2004. Saya inisiatif Inisiatif, oke. untuk membuat lagu tersebut biar enggak kosong Oh, jadi awalnya tuh Gondolio tanpa vokal ya? tanpa vokal, cuman gitu Cuma aja. musik aja gitu. Ah, ya. Oke. Terus satu malam itu saya bikin lagu paginya untuk lomba dan alhamdulillah juara 1 Kabupaten Banyumas. Wow, luar biasa. Padahal cuma 1 malam ya Pak bikin lagunya ya? Iya. Oke, apalagi kalau 3 malam 2 malam ya, kayaknya langsung kena internasional kayaknya. Ini tapi lebih parah lagi begini. Gimana Pak? Itu lagu Gondolio kan ada kalimat yang buru perawan oleh Randa. Nah, Lah ini- itu terjadi pada pencipta dan penyanyinya. itu boleh diterjemahkan nggak? Terjadi pula itu. Oh, lagunya itu ini ya, apa istilah berdampak ya? Sairnya berdampak kepada penyanyi dan penciptanya. Oh baik. Ya, jadi memang kadang-kadang gitu ya, kalau Iya. lagu tuh apa mencerminkan yang bikin ya. Iya. Oke, tapi ini memang ada kendangnya Pak untuk tambahan atau sebenarnya dulu awalnya hanya Gondolio saja? Ya awalnya Gondolio saja itu. Oke, Kalau dilombakan cuman Gondolio kan nggak seru lah, nggak seru. kurang rame. Iya, Makanya kalau ada yang nyanyi kan mending. oke. Nah waktu itu saya ngajak anak-anak untuk saya ajarin nyanyi Gondolio juga. Waktu itu ini belum masuk, masih kecil. Oh Mas. 2004 belum ada. Oh, belum lahir ya Pak? Siap. Ini generasi Z ini. Jadi Ya. cuman adik-adik saya, ya paling ada 2 orang atau 3 orang yang ikut nyanyikan itu. Oke. Terus setelah sering juara, lah kok yang nyanyi cuman itu yang bisa lah. Oke. Baru ini generasi kedua. Baik. Terus teman-teman ini juga banyak. Terus alhamdulillah kok masuk in the spot Trans 7.
Oh, luar biasa, sudah sampai ke TV nasional ya Pak ya. Iya. Wah, keren ini ya. Baik, Mas Rusli gimana? Sudah siap mau perform lagi nggak? Siap. Kalau lagu yang selanjutnya mau lagu apa nih? Kalau lagu selanjutnya yang mau ditempelkan tuh ada Cucuk Benik. Mhm. Judulnya lagu Cucuk Benik. Terus yang kedua itu Iler-Iler Kangkung. Ya. Yang ketiga itu Jolio. Wow, itu semuanya pakai bahasa Banyumas ya? Iya, itu satu rangkaian. Satu rangkaian ya. Oke, pendengar dan pemirsa, sepertinya kita ingin dengarkan lagi penampilan dari Sanggar Seni Budaya Sabawana ya. Yang akan membawakan lagu berikutnya. Silakan Mas Rusli boleh siap-siap dulu di belakang. Dan pastinya Anda pastikan tetap mendengarkan dan juga menyaksikan obrolan budaya kali ini bersama saya Prio dari tim obrolan budaya RRI Purwokerto. Kita dengarkan bersama, inilah dia Sanggar Seni Budaya Sabawana. Ya, ya. Ya. Cucuk-cucuk bening sabeberan koyang kulit godong ijo sadowara warawe nang sapayuyute aku duwe Cucuk-cucuk bening sabeberan koyang kulit godong ijo sadowara warawe nang sapayuyute aku duwe Ler-iler kangkung rambat-rambatane kayu platane pangalorene pangidulene gunung kidul ana blender mani jangkluk menet-enet gedung gedung pendaret ambadawaret ret-retan damar mancung surgani neret-eret ret-retan damar mancung surgani neret-eret ret-eret Iler-iler kangkung
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Iya, boleh tepuk tangan. Luar biasa. Wah, ini musiknya dinamis ya, rancak. Ini bikin kita ingin ikut gerak ini ya. Kayaknya gak bisa diem ini kalau dengar musik kayak tadi ya. Mudah-mudahan yang di rumah juga sama seperti saya di sini ya, bisa merasakan langsung ya vibes atau atmosfer di tempat ini ya, yang luar biasa karena di Sanggar ini di mana Gondolio berada ya, pendengar dan juga pemirsa nanti bisa suatu hari nanti boleh berkunjung ke sini karena kalau dari Kota Purwokerto ini kurang lebih jarak tempuhnya cuma 30 menit ya Pak ya. Iya, kurang lebih 30 menit betul. Ya, bisa sampai ke sini. Ini juga di apa sih di ini ya, di sisi Sungai Serayu ya. Betul ya. Sepanjang perjalanan ke sini Anda akan disuguhi ini Sungai Serayu ya, pemandangan yang indah juga ya. Oke, saya ke Pak Rusdi lagi nih Pak Rusdi. Ya Pak Rusdi, pastinya kan dari 2 tahun kurang ini ketika Desa Tambak Negara sebagai desa wisata, pasti Gondolio ini sering ditampilkan. Selain tampil di desa sendiri, sudah pernah tampil di mana saja nih Pak kalau boleh tahu? Iya. Gondolio itu tadi yang ceritakan dengan teman seperjuangan saya, namanya sama Pak Rusdi. Kita dulu pernah pertama mengangkat tahun 2004-an ya. Terus ketika mulai setelah itu di Extravaganza dari Banyumas. Terus kita terus mengembangkan Gondolio. Baik. Jadi kita gimana caranya kita memperkenalkan Gondolio ke masyarakat luas. Terus supaya masyarakat lebih mengenal dan meminati itu. Nah, ternyata setelah saya pahami dan saya cermati dari luar itu justru peminat-peminat khusus yang mencintai Gondolio dan kepengen tahu apa sih itu Gondolio gitu lah. Oke, dari mana saja tuh Pak yang mungkin daerah atau bahkan mungkin dari luar negeri? Nah, dulu kita masih seputaran dan universitas lokal yang ada di Purwokerto ya, universitas negeri, lah terus SMA kita pengenalan dari yang terdekat. Nah, setelah Gondolio itu sekitar tahun 2006, ya. Nah kita mempunyai relasi dari Institut Seni Indonesia yang ada di Surakarta. Baik. Dulu pernah dari isi Surakarta datang ke sini kepengin mengadakan workshop. Baik. Ternyata alhamdulillah dari isi itu ada ada keinginan untuk meregenerasi juga lah. Kita bikin kerjasama dengan kampus untuk mengadakan workshop dan meregenerasi. Alhamdulillah kita bisa mengangkat Gondolio lebih jauh. Nah, penampilan untuk Gondolio kita sering mengadakan pementasan dulu di Taman Mini ya. Kita sempat ke sana mewakili di Anjungan Jawa Tengah, mewakili kabupaten dan mewakili Jawa Tengah, provinsi juga. Ya. Kita tampil di Semarang pernah. Terus kita Gondolio pernah mengikuti festival musik deling dulu. Itu internasional, go internasional. Di mana dulu. Itu di Solo juga. Oh, kebetulan di Indonesia tuan rumahnya. Tuan rumahnya di Indonesia. Gimana waktu itu? Tanggapan orang yang menyaksikan Gondolio, apa komentar mereka? Komentarnya ya, wow luar biasa. Karena di sini kan Gondolio. Mereka tidak menyamakan dengan angklung ya? Enggak. Kebanyakan orang tadinya mereka berasumsi bahwasanya Gondolio sama dengan angklung ya. Iya. Tapi ternyata setelah mereka melihat ternyata sangat beda ya. Sangat beda.
Karena angklung itu banyak sekali ya pemainnya ya. Kalau Betul. ini lebih irit kali ya. Lebih irit. Cuman untuk tingkat kesulitan untuk belajarnya pun lebih sulit. Lebih Beda sulit dengan ya. angklung ya. Oh, karena angklung kan dimainkan oleh banyak orang, sementara ini hanya paling tadi kalau yang pemainnya hanya 4 gitu ya. Betul. Tapi satu gondolio ini tadi nadanya cuma tadi ya itu ya. Ya, karena kita nadanya kan hanya cara menggunakan nada gamelan ya. Kita Iya. kan hanya rolumonem. Jadi Iya. kita untuk lagu-lagunya pun harus menyesuaikan. Jadi Oke. makanya nggak bisa. Nggak sembarang lagu. Nah, betul, nggak sembarang lagu bisa kita masukkan ke gondolio. Jadi hanya lagu-lagu dengan nada Laras Lendro yang kita masukkan itu loh. Oke, jadi beda. Ini kan juga kalau di Banyumas kan ada juga tek-tek ya atau kentongan, berarti Betul. beda juga ya. Kalau tek-tek kan masih Beda. bisa dimasukin masuk lagu-lagu campur sari atau apa gitu ya. Betul, kalau tek-tek kendongan itu kan dia mau berkolaborasi dengan nada diatonis, dengan nada apapun itu masuk Masuk ya. Kalau ini memang spesifik ya. Spesifik Laras Bambunya ya mengitu tok lah. Oke, dan lagunya lagu yang dibikin Pak Rusdi tadi ya. Iya betul. Oke, kalau lagu yang tadi ciptaan Pak Rusdi juga, Pak, monggo mungkin boleh disampaikan lagi. Kalau lagu yang lainnya itu ngambil dari lagu-lagu tradisi dolanan malam-malam hari itu dolanan anak-anak Ya. yang masuk dengan nada tersebut. Kalau lagu lanjutannya sebenarnya ada lagu lagi yang berjudul Ramban Repek tapi belum pernah Dibawakan. belum pernah dibawakan. Itu juga pernah mengikuti Pawe Budaya. Saya mengeluarkan tradisi Ramban Repek, terus saya bikin lagunya juga Ramban Repek. Di situ banyak para wartawan TV, wartawan koran pada semua ngerubut. Suka dengan lagu itu, Pak? Iya, pada semua itu Penasaran ya? wawancara dengan saya sendiri ini. Oke. Sampai bingung mana yang saya hadapi saking banyaknya. Itu Oke. Ramban Repek juga aneh. Musiknya itu daun dicontong, diketok ke arit atau besok itu bunyi tet gitu Jadi musiknya. oke, baik. Cuman lagunya aja yang musiknya tidak bernada. Oke. Tadi mengikuti lagu apa bisa gitu. Iya, baik. Nah, lalu ini kita sekarang ingin kenal lebih dekat nih dengan gondolio. Mungkin yang di belakang boleh sedikit memainkan musiknya. Tapi yang gondolio saja tanpa vokal boleh nggak? Boleh nggak Pak Rusdi? Boleh. Boleh, mungkin diperagakan biar pemirsa ini juga kesulitannya seperti apa sih gitu. Yang tanpa gedang coba yuk mainkan dikit aja. Yuk. Oke, luar biasa. Kalau itu tadi nada apa itu Pak? Kalau yang tadi? Itu untuk lagu gondolionya itu. Lagu gondolionya. Ah. Maksudnya untuk sampai bisa bunyi kayak tadi tuh Tekniknya. tekniknya gimana nih Pak? Itu tekniknya kalau dilihat sih memang simpel ya. Iya, cuma kayak maju mundur betul. kayaknya Cuman gitu ya. ketika kita mencoba memainkan itu ya memang sangat-sangat luar biasa sulit ya. Oke. Bahkan dari semacam kayak perguruan seni pun untuk mempelajari gondoli itu saya rasa sampai sekarang nggak ada yang bisa. Misalnya orang yang jago main musik pun belum tentu bisa main ini gondolio Belum ya. tentu. Pada waktu itu pas kita workshop ya kita undang teman-teman pelaku seni di Kabupaten Banyumas, kita undang Iya. semua yang saya kenal, yang saya punya relasi, saya undang ke sanggar ini bareng dengan anak-anak kampus ya, anak-anak kuliah untuk mencoba memainkan gondolio. Iya. Dari hasil pelatihan itu dari luar alhamdulillah nggak ada yang bisa. Selesai workshop sama sekali nggak ada Sama yang sekali nggak ada. Bisa praktek itu nggak ada Nggak ada yang bisa praktek ya, hanya putra Sekedar tamat negara. saat itu gitu ya. Iya. Beda dengan angklung ya yang kadang-kadang kan ada tuh live show-nya yang bisa nyoba juga ya. Kalau ini agak susah ya Pak ya? Agak susah. Saya makanya dulu pernah ngomong, silakan ke teman-teman saya kalau yang merasa tertantang datanglah ke Sanggar Sabawana. Kalau pengen mencoba memainkan alat gondolio,
Gitu. Dari dulu belum ada yang bisa, yang belum dari luar Tambak Negara ya, dari Oke. luar desa Tambak Negara belum ada yang bisa memainkan. Iya, Mas Rusli, sini lagi Mas Rusli. Saya pengen tahu nih, Anda dulu berapa lama nih sampai bisa memainkan gondolio? Kalau boleh tahu berapa lama Mas latihannya untuk sampai bisa memainkan kayak tadi? Oke, kalau saya sendiri membutuhkan waktu tuh cukup lama. Jadi sekitar 3 tahunan saya mendalami musik ini. 3 tahun Iya. tuh bisa berapa lagu? Ya Atau cuma sudah. baru mainkan aja? Pertama sih baru itu, Ah. baru coba-coba itu agak sedikit. Iya. Wah ini penasaran gimana sih. Oke. Terus lama kelamaan jadi ikut latihan musiknya, latihan lagunya. Terus akhirnya alhamdulillah sampai sekarang bisa. Oke, jadi emang harus tekun ya. Iya. Ini Anda berempat saja yang di belakang yang bisa atau ada teman lain yang bisa lagi nih selain Anda berempat? Kalau misalnya pas tampil kan mungkin ingin formasi yang berbeda. Nah ini misalnya dibikin 5 atau 6 atau 7 bisa nggak sih Pak Rusli? Bisa, kita Bisa. membuat satu formasi lagu itu bisa. Dari semacam kayak di Salung ada ya imbal dan Iya. sebagainya kita bisa. Cuman formasinya nggak 4 orang, kita butuh Iya. minimal sekitar 8 atau 6 orang. Ini selain ini ada Ada tim lagi yang cara di ibaratnya kakak kelasnya ini lah ya. yang generasi yang sebelumnya. Iya, Ada yang bisa ada lagi yang ya. bisa. Ya 4 orang lah. Ini Oke. 4 orang, dulu 4 orang. Memang terlahirnya kayak semacam memang sudah menjadi garis ya. Dulu Oke. generasinya setelah Kaki Bangsa Setra itu pun 4 orang yang memainkan. Setelah Iya. mereka purna, generasi keduanya anak-anak muda yang kita regenerasi pun hanya 4 orang yang lihai Iya. memain gondolio. Nah sekarang generasi yang ketiganya yang anak muda ini, adik kelasnya pun hanya 4 orang yang lihai memainkan gondolio gitu loh. Oke, tapi memang perlu keahlian khusus ya. Betul. Dan memang harus istilahnya belajar di sanggar ini ya. Oke, saya ke Mbak Novi nih. Mbak Novi boleh pakai mikrofonnya Pak Rusdi dulu ya. Mbak Novi, nah ini kan yang ikut memainkan gondolio hanya para pria ya. Iya. Nah apakah memang ada kekhususan nih? Misalnya apakah Anda juga tertarik juga nggak misalnya untuk mengenalkan ke wisatawan Anda juga belajar juga atau bagaimana? Iya, jadi saya kemarin bilang Ah, ke salah satu orang, aku pengen lah diajarin gitu ya. diajarin. Ya. Karena untuk mengenalkan ke wisatawan. Jadi Iya. kalau di desa wisata kan sebagai tour guide Iya. lokal untuk mengenalkan ya harus bisa dulu Oke. gitu. Nah, memang ada keinginan untuk belajar. Cuman memang terkendala dengan berbagai faktor, tapi untuk niat ada kayak gitu. Oke, tapi boleh gak sih Pak Rusdi perempuan memainkan gondolio atau harus laki-laki nih Pak? Boleh. Boleh ya? Kalau untuk belajar main alat musik ya, semua Iya. alat musik di Sanggar ini bisa. Siapa saja Khususnya boleh? di Dusun Kali Tanjung ya, karena Dusun Kali Tanjung ini kan yang kita masih memegang teguh adat kepercayaan leluhur kita kan sinden wadon dan lengger wadon itu kita nggak boleh. Oh, tapi Harus kalau ini boleh ya? laki-laki iya. Kalau untuk Oke. alat musik, belajar alat musik bebas. Oke, nah lalu untuk pertunjukannya apakah nanti hanya pemain musik dan vokalis atau nanti ke depan ada tariannya juga atau bagaimana Pak? Sebenarnya dari kita mulai mengenalkan ke luar, kita sudah berkolaborasi ya dengan Iya. para penari-penari lengger dan sebagainya, anak-anak muda yang bermain tari, kita kolaborasikan dengan gondolio. Oke, jadi bisa ya misalnya Bisa, kalau tadi saat membawakan lagu ada yang menari di depan bisa ya? betul. Yang menari harus laki-laki, Laki-laki. laki-laki juga Memang ya? kita punya brand ya dalam hal ini branding. Gondolio ini dari pertama kita memulainya si kayak kental dengan penari lengger lanang Oh, gitu. lengger Lengger pria ya, laki-laki, laki-laki iya. ya, yang memang salah satu khasnya di Banyumas juga ya, yang Betul. terkenal ya. Oke, baik pendengar pemirsa ini tapi sayang sekali perbincangan kita hari ini harus segera berakhir. Nah sebelum berakhir saya ingin dengar closing statement nih dari masing-masing narasumber. Silakan dari Mbak Novi dulu nih. Mungkin harapan Anda untuk gondolio ke depan dan juga khususnya Desa Wisata Tambak Negara seperti apa? Silakan. Ya, untuk gondolio semoga semakin dikenal, semakin menjadi magnet untuk Desa Tambak Negara sebagai daya tarik yang unik
Dan semoga Desa Tambak Negara menjadi masyarakatnya sejahtera, hutannya pun lestari. Oke, gitu aja? Ya. Ya, terima kasih Mbak Novi. Selanjutnya Pak Rusdi silakan closing statement-nya. Untuk harapan ke depan ya, yang jelas saya mempunyai harapan Gondolio itu semakin lestari, semakin maju. Dan saya juga mempunyai harapan besar juga kepada pemerintah daerah, bahkan pemerintahan pusat ya, untuk bisa lebih memperdulikan kesenian-kesenian lokal yang ada di setiap sudut pedesaan. Itu harapan saya untuk bisa lebih memajukan seni tradisi yang ada di pedesaan. Ya, terima kasih. Terakhir Mas Rusli mewakili generasi muda nih, apa harapan Mas Rusli untuk Gondolio ke depan? Kalau harapan saya untuk mewakili generasi muda di era sekarang atau yang di era yang akan datang, ya semoga saja alat musik Gondolia ini bisa makin mendunia dan bisa semakin dicintai dan lestari. Dan bisa untuk dikembangkan lagi. Dan terutama untuk anak-anak muda, bagaimana sih supaya bisa masuk ke era budaya kita, tradisi kita yaitu berupa alat musik Gondolio, supaya kita bisa ayo bersama-sama belajar bareng supaya tidak akan punah. Iya, terima kasih Mas Rusdi. Silakan mungkin Mas Rusdi mau siap-siap tampil lagi, boleh kembali ke belakang. Dan juga terima kasih Pak Rusdi, terima kasih Bu Novi atau Mbak Novi dan juga Pak Rusdi yang vokalis juga terima kasih. Adik-adik terima kasih ya sudah Sama-sama. tampil hari ini dan pendengar serta pemirsa sampai di sini obrolan budaya dengan topik Gondolio, alat musik bambu yang bikin rindu ya. Mudah-mudahan Anda warga Rawalo atau warga Banyumas yang sedang di perantauan semakin rindu ya kalau mendengar Gondolio untuk kembali pulang ke kampung halaman Anda. Dan saya Prio atas nama seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi terima kasih teman-teman semuanya, Ibu dan juga Bapak. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain acara. Terima kasih juga ini souvenirnya, keren ini. Dan pemirsa jangan lupa untuk selalu saksikan obrolan budaya di RRI.net ya yang bisa tayang di IndiHome TV channel 130, kemudian di X Media, selanjutnya di RRI Digital, serta dengarkan di Pro 1 di kota Anda dan khusus di Purwokerto silakan dengarkan di RRI Pro 1 FM Purwokerto. Saya Prio pamit undur diri. Sampai jumpa, salam budaya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Senenge wong keturutan butuh apa-apa nyanding sandang pangan ora kurang awak waras sugih duwe ora kaya sing dingin lambi siji kolo-kolo dasar arang dikumbah utut temong terima linting uripe wong jere cakra manggilingan